Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nandi dengan podcast Persepsi Fakta. Kawan Fakta dimanapun berada, hari ini kita bersama narasumber kita yang luar biasa, yakni dengan Bapak Fahri Muhammad Rizky. Betul. Saya Fahri Muhammad Rizky. Baik kawan Fakta, beliau adalah salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang merupakan Ketua Badan Kehormatan di DPRD Kota Cilegon. Beliau juga salah satu anggota DPRD Kota Cilegon yang masih muda ya, Pak. Betul, 27 tahun. 27 tahun, masih muda, udah sukses, kemudian karirnya juga melejit, gitu kan. Beliau juga seorang pengusaha juga, selain di anggota DPRD. Dan marilah kawan Fakta kita sapa langsung narasumber kita dengan Pak Dewan Rizky. Ya. Baik, Pak Dewan. Sebelum kita mengupas lebih jauh nih podcast kita, boleh sedikit Pak Dewan, selain Pak Dewan sebagai profesi di DPRD Kota Cilegon, aktivitasnya sebagai apa, Pak? Oh ya, sebelumnya terima kasih Kang Nandi sudah mengundang podcast pada hari ini. Izin memperkenalkan diri mungkin ya. Siap. Saya Fahri Muhammad Rizky. Umur saya 27 tahun. Ya. Alhamdulillah saya jadi anggota DPRD periode 2024-2029 dari fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa, karena fraksi kita gabung dengan PKB dengan PDIP. Ya. Di situ. Kalau ngomongin background sendiri, Ya. saya itu backgroundnya wira swasta, Kang Nandi, yang dimana orang tua atau keluarga mempunyai family business. Pasca habis lulus kuliah, saya sedikitnya ya belajar terus ya terkait wira swasta, sama keluarga juga, sama orang tua. Tapi sebelum lulus kuliah juga memang waktu zamannya sekolah SMA ya, SMP mau ke SMA, SMP mau ke SMA juga sedikitnya sudah dikasih tahu ya, biar apa ya, bisa dibilang biar brainwash lah anaknya ini, karena mau siapa lagi yang meneruskan terkait family business kalau bukan anaknya. Apalagi kan orang tua udah luar biasa nyekolahin anaknya sampai alhamdulillah sarjana S1. Mungkin di situ sedikitnya ya profilingnya. Maksudnya sedikit Pak Dewan, biasanya kan para generasi muda itu masih senang bermain lah gitu. Ya. Begitu. Kemudian masih senang dengan komunitas pergaulannya. Apa sih motivasi Pak Dewan sehingga memilih jadi wakilnya rakyat gitu? Wakilnya rakyat ya. Bukan wira swastanya ya. Bukan wira swastanya. Kalau di situ sendiri saya belajar waktu zamannya kuliah, Mas ya. Maksudnya zamannya kuliah tuh Kang. Saya kan kuliah di Jakarta ya, lebih tepatnya di Universitas Trisakti. Jurusan saya itu lulusan hukum. Di situ saya banyak belajar terkait ya sedikitnya politik. Karena kalau ngomongin background sendiri, keluarga itu gak ada yang berpolitik. Kebanyakan ya itu wira swasta family business itu. Jadi di situ banyak belajar, banyak apa ya? Karena kuliah itu yang pertama kita mendapatkan ilmunya, yang kedua kita mendapatkan relasinya, Mas. Jadi dari kuliah itu banyak sedikitnya belajar terkait politik, karena ya kalau nggak karena circle, siapa lagi gitu loh. Maksudnya kita bisa terbentuk ini salah satunya circle kita yang ada di dalam circle itu, sedikitnya di situ. Maksudnya dari dulu sudah ada angan-angan kah menjadi DPRD gitu, atau memang? Kalau angan-angan sendiri sih, apa ya, bisa dibilang saya di DPRD ini memang niatan saya yang pertama untuk keluarga, yang kedua untuk masyarakat. Jadi kalau ngomongin angan-angan dari dulu pengen jadi DPRD belum ada. Terbentuknya waktu kuliah itu sendiri sih.
bisa terbentuk ke arah ke sono. Yeah. Karena kan hubungannya juga sama sarjana hukum ya, sedikitnya tahu ya legal-legal terkait hukum dan lain-lain di situ. Ya baik Pak Dewan, kita berbicara nih soal badan kehormatan gitu kan. Karena yang kita tahu badan kehormatan itu belum cukup familiar lah gitu kan di publik. Yang masyarakat tahu ya DPRD aja gitu kan. Betul. Anggota dan wakilnya rakyat. Nah, boleh digambarkan apa sih sebenarnya fungsi dan tugas dari badan kehormatan DPRD Kota Cilegon itu? Jadi badan kehormatan itu salah satu alat kelengkapan dewan dari beberapa AKD yang ada di DPRD sendiri, Mas. Jadi bisa dibilang badan kehormatan itu kalau di SMA itu kayak guru BK. Oh, guru BK. Dia bisa dibilang kalau ada siswanya atau ada anggota DPRD yang sedikitnya menyalahi aturan, itu tanggung jawab dari badan kehormatan sendiri. Jadi bisa dibilang saya ini sifatnya itu untuk badan kehormatan itu independen, yaitu mengatur internal secara semua anggota DPRD sendiri untuk menjaga marwah dan martabat, untuk bisa dibilang menjaga marwah anggota DPRD-nya sendiri di situ sih. Karena independen ya, apa sih Pak Dewan tantangan menarik gitu dan tantangan pelik pada saat Pak Dewan menjadi ketua anggota BK anggota di BK Badan Kehormatan? Tantangannya ya sedikitnya banyak ya Mas ya. Karena saya juga kalau ngomongin udah berapa periode di anggota DPRD, baru satu periode. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan dari incumbent atau senior saya untuk memegang ketua badan kehormatan ini. Kalau ngomongin tantangannya sendiri ya, saya nggak capek-capek atau bisa dibilang tetap saya ngerangkul teman-teman anggota DPRD, menghimbau, menekankan juga bahwasannya ya ayolah kita gotong royong untuk menjaga marwah DPRD, martabat ini. Karena saya yang bisa dibilang muda, ya masih muda ya Mas ya, belum kepala 3. Jadi untuk ngerangkul anggota DPRD yang mungkin umurnya di atas saya atau di bawah saya itu perlu treatment yang berbeda ya, cara komunikasinya. Nggak bisa saya samakan treatmentnya dengan sepantaran umur saya. Ada treatment khusus yang mungkin ngajaknya saya nyamperin, ngopi dulu, apa kesukaannya, baru saya ngajak ngobrol. Kalau misalkan setelah rapat paripurna mungkin di DPRD atau setelah hearing. Jadi nggak jauh-jauh dari ya ayolah kita bareng-bareng untuk intinya menjaga marwah dan martabat DPRD sendiri. Karena fungsinya badan kehormatan yaitu Mas, menjaga dan menjaga etik ya gitu kan, etik dari DPRD itu sendiri. Jadi tantangannya menghadapi para dewan yang sebagian senior begitu. Betul, menghadapi dewan-dewan yang senior yang mungkin yang lebih bisa dibilang lebih ilmunya lebih tinggi di atas saya karena beliau udah senior ya. Jadi saya juga ya itu tetap ya Mas ya, maksudnya walaupun saya megang ketua BK juga tetap nggak mau semena-mena saya jadi ketua BK, saya semena-mena dan lain-lain. Tetap saya menghargai umur yang di atas saya maupun yang di bawah saya. Karena salah satu untuk ya ngerangkul itu dari situ sih Mas ya. Kita nggak boleh, ibaratnya bahasa orang sini, nggak boleh terlalu ngedangak ngeliat ke atas gitu. Ilmu padi lah Mas. Ilmu padi. Tapi kalau prioritas sendiri Pak Dewan selaku ketua BK apa sih di Badan Kehormatan? Prioritas saya sendiri terkait Badan Kehormatan. Di sini kan Badan Kehormatan itu mempunyai, saya ketuanya. Saya jelasin dulu ya Mas ya. Maksudnya saya kasih tahu Badan Kehormatan itu ada 5 anggota. Saya ketuanya, wakilnya dari Haji Buaiti, fraksi PAN, anggotanya ada Bu Haji Sita, Koidatul Sita dari fraksi PKS,
terus ada Pak Haji Rojak, Abdul Rojak dari Golkar, yang terakhir ada Pak Nadmudin dari fraksi P3 Bergelora. Jadi kalau program prioritas kita sih dari 5 anggota ini mempunyai peran-peran masing-masing gitu loh Mas. Jadi ada yang bagiannya mengingatkan untuk ke teman-teman bahwasanya yuk ini mau paripurna nih. Mungkin 1 jam sebelumnya kita mengingatkan dengan cara apa? Dengan cara kita datang lebih awal, foto di grup, yuk biar cepat selesai, biar segera dimulai, biar tetap on schedule ya. Tidak molor terlalu jauh dari schedule yang sudah ditentukan. Jadi bisa dibilang dari 5 anggota ini punya peran-peran masing-masing. Tapi Pak Dewan, bagaimana sih proses menangani laporan aduan dari masyarakat gitu kan? Dari masyarakat? Ya tentunya soal keluhan-keluhan yang memandang soal Dewan gitu kan, terutama etik kan gitu kan. Bagaimana itu Pak Dewan? Yang pasti ada beberapa step ya Mas ya, untuk menerima aduan itu. Yang pertama kita penerimaan laporan dari aduan masyarakat. Terkait apa nih? Di situ laporan itu baru kita bisa dibilang verifikasi dulu nih. Melihat laporan itu, kita review segala macam. Kalau memang ada temuan terkait kode etik, kita investigasi di lapangan. Investigasi di lapangan fungsinya apa? Kita memanggil saksi-saksi atau melihat kejadian apa nih yang ada sebenarnya di lapangan. Karena yang kita takutkan antara laporan sama di lapangan kan berbeda Mas. Kadangkala ya, makanya kita verifikasi di lapangan fungsinya itu investigasi di lapangan. Yang ketiga dari memang udah ada investigasi di lapangan, kita adakan rapat internal BK. Jadi dari hasil laporan, pelaporan itu, terus dari hasil investigasi, kita rapat internal dulu Mas, dari 5 anggota BK ini. Kita melihat dari investigasi ini yang kita terima ini ada apa ya, bisa dibilang ada pelanggaran kode etik nggak sih dari anggota dewannya sendiri itu kan. Nanti misalkan memang ada, di situ kita buat pelaporan lagi yang udah kita kemas, kita lapor ke pimpinan. Dari pimpinan itu baru nge-review Mas. Dari pimpinan kalau misalkan approve, setuju misalkan memang ada pelanggaran dari salah satu dewan, kita paripurnakan. Jadi kita ibaratnya kita publikasikan. Tapi tetap aja Mas, namanya badan kehormatan tetap kendalinya itu approve-nya dari pimpinan. Kita cuma sebatas penjembatani aja untuk terkait kalau ada masalah secara internal. Keputusan itu ada di pimpinan DPRD sendiri. Tapi ya begini Pak Dewan. Di badan kehormatan itu kan cukup banyak ya anggotanya gitu kan. Dan di situ berbeda-beda partai begitu kan. Betul. Nah, yang namanya partai pasti memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda gitu kan. Tapi ketika melakukan tugas yang sesuai dengan badan kehormatan, ya bagaimana Pak Dewan menyikapi hal itu gitu kan? Nah, di situ Mas. Satu persepsi kah atau memang beda persepsi kah atau memang harus dipaksakan satu persepsi gitu? Betul. Jadi memang kita dari 5 anggota dewan, 5 anggota BK ini kan masing-masing fraksi ya, partai politik. Tapi kalau memang badan kehormatan sendiri memang sifatnya internal Mas. Jadi kan tugas kita cuma sebatas evaluasi untuk seluruh anggota DPRD. Jadi kalau ngomongin kepentingan ini itu insya Allah nggak ada Mas. Karena ya itu balik lagi, kita tetap pegang teguh terkait marwah dan martabat DPRD sendiri. Jadi kalau ngomongin dipaksain untuk jadiin satu perspektif ya enggak juga. Karena kita tahu juga sifatnya BK sendiri independen. Jadi untuk sementara ini ya kita tetap satu inline ya, satu perspektif gitu. Dari 5 anggota badan kehormatan itu. Ya apa ya, banyaknya sharing aja sih Mas sebenarnya biar chemistry-nya satu sama lain terbentuk. Karena kita tahu juga kan AKD ini kan sifatnya juga 2 tahun setengah. Nanti 2 tahun setengah lagi ada perubahan di situ untuk AKD. Jadi ya kita jalankan tugas badan kehormatan ini sesuai dengan kode etiknya dan tatipnya. Tapi sejauh ini
di DPRD Cilegon kondusif ya, tidak ada pelanggaran gitu Pak Dewan? Alhamdulillah sih, kalau untuk DPRD sendiri secara internal ya, secara internal belum ada yang terlalu apa ya Mas ya, yang terlalu bisa dibilang ya masih sesuai sama jalurnya lah Mas. Di situ, alhamdulillah ya, maksudnya tetap masih kondusif ya di situ. Kalau boleh bermimpi besar nih Pak Dewan, perubahan seperti apa sih yang Pak Dewan inginkan ya, terutama untuk menjaga etik dari DPRD Kota Cilegon itu sendiri, Pak Dewan? Ya mau saya sih ya, dengan menjaga badan kehormatan ini jangan sampai adanya pelanggaran-pelanggaran dari anggota DPRD yang sifatnya memang krusial Mas, yang sampai bisa bisa dibilang di PAW ya, karena dari badan kehormatan sendiri punya power untuk ke arah sono dengan menyurati kalau memang di situ salah satu anggota DPRD-nya ada yang melanggar kode etik, ada yang melanggar tatib, di situ bisa di BK sendiri menyurati partai yang bersangkutan ini anggota dewan. Nanti dari partai baru direspon ke kita, bisa dilakukannya PAW. Harapan kita sih tetap nggak ada sampai kasus sampai sono ya Mas ya. Makanya untuk menjaga itu ya sebenarnya dari saya sendiri ya tetap sering-sering menghimbau lah untuk teman-teman anggota DPRD biar tetap kondusif ya. Kondusif, tetap menjaga etika. Tetap menjaga dan etika. Tapi kalau harapan sendiri Pak Dewan kepada masyarakat ya agar mendukung gitu integritasnya dari DPRD Kota Cilegon itu sendiri, bagaimana itu Pak Dewan? Nah, mendukung integritas aduan terkait masyarakat ya. Ya, maksudnya harapan kepada masyarakat lah agar menjadi pendukung juga untuk menjaga integritas para DPRD gitu kan. Jadi untuk mendukungnya sendiri sih sebenarnya gini sih Mas ya, kalau pikiran saya ya. Kalau semisal memang ada anggota DPRD yang yang melakukan yang tidak sesuai dengan job desk-nya, mending kasih tahu ke kita biar kita bisa menegur ya. Secara lisan maupun secara tertulis di situ. Jadi harapannya dari masyarakat sendiri juga kita nggak mau nutup kuping ya Mas ya. Kalau memang ada aduan terkait saran dan kritik juga ya mau nggak mau kita harus menerima di situ. Bukan berarti dengan adanya aduan masyarakat sendiri saya nggak mau ngeproses itu, nggak kayak gitu. Karena balik lagi Mas ya, kita di sini juga karena masyarakat juga Mas. Maksudnya ya bisa dibilang dengan adanya kita anggota DPRD kan yang memilih juga masyarakat. Ya balik lagi tupoksi kita, tujuan kita juga balik lagi ke masyarakat. Itu. Di situ sih Mas. Kalau kita mengulas nih Pak Dewan, kemarin kan cukup ramai ya gitu kan soal demonstrasi besar-besaran dan itu menyikapi soal sikap dewan gitu kan, yang soal hedonitas dan lain sebagainya. Kalau pandangan Pak Dewan soal itu gitu kan, yang dewan suka hedonitas gitu atau sikapnya tidak merakyat lah begitu, bagaimana pandangan Pak Dewan terhadap hal itu? Jadi kalau kita kemarin melihat berita ya, memang luar biasa itu ya polemiknya yang di pusat ya, kita ngomong di pusat dengan adanya hedon flexing dan lain-lain. Karena di situ yang bertindak si BK-nya sendiri kan, kemarin tuh ada beberapa anggota pusat yang diberhentikan dari AKD gitu. Kalau dari saya sendiri selaku ketua badan kehormatan ya ini udah ada contohnya dari pusat gitu loh. Ini udah ada contohnya dari pusat, jangan sampai kita ini anggota DPRD Kota Cilegon masuk ke lubang yang sama. Karena itu salah satu bukan yang pantas untuk diikutin ya Mas ya. Karena ya fungsinya itu kalau menurut saya fungsinya itu untuk hal yang begitu kayaknya nggak terlalu bisa dibilang wah kamu hebat, kamu segala macam, kamu luar biasa, nggak kayak gitu sih. Lebih kayak udah yuk nggak usah sampai kita kayak di pusat. Udah kita fokus sesuai job desk kita, kita jalankan peran DPRD, kita jalankan juga fungsi DPRD,
udah sesuai sama aturan aja. Iya. Gitu. Karena bisa dibilang sekarang tuh gampang viral, Mas. Gampang viral. Gampang viral ya, bisa dibilang ya. Gampang viral, foto atau video langsung blow up segala macam itu efek dari media ini benar-benar luar biasa. Jadi kita juga harus menjaga sikap. Menjaga sikap untuk ya jangan sampai viral gitu loh. Gitu sih, Mas. Kalau ini Pak Dewan, soal aduan masyarakat selama ini sudah menerima, adakah gitu kan aduan masyarakat ke Badan Kehormatan sendiri gitu, soal keluhan-keluhan tentang etika dewan gitu, atau memang soal sikap dewan gitu, atau lain sebagainya? Jadi kalau aduan dari masyarakat sendiri sih untuk sementara ini belum yang terlalu apa ya, Mas ya, masih bisa dimusyawarahkan lah. Mungkin ada beberapa ya, ada beberapa pelaporan dari masyarakat sendiri. Tapi karena emang ini sifatnya independen ya, kita nggak bisa ngasih tahu siapa itu anggota dewannya, siapa itu dari fraksi apa dan lain-lain. Yang pasti alhamdulillah dengan adanya pelaporan itu yang tadinya apa ya, bersih tegang antara kedua belah pihak nih, antara masyarakat atau dengan dewan yang bersangkutan, dengan adanya kita jadi ya penengah gitu loh, Mas. Ya di situ ya secara kekeluargaan aja musyawarah dan mufakat. Karena buat apa kalau emang bisa kita musyawarahkan dan mufakatkan sampai ke jalur hukum dan lain, kita kan nggak mau sampai segitunya, sampai sejauh sono. Jadi ya untuk sementara ini memang ada beberapa pelaporan dari masyarakat. Ya di situ kita proses sesuai dengan aturan yang ada. Berarti di Badan Kehormatan sendiri tentu dari banyaknya mekanisme ya memprioritaskan musyawarah mufakat gitu kan, dibanding voting dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Karena untuk ya balik lagi menjaga marwah dan martabat DPRD sendiri. Mungkin terakhir Pak Dewan gitu kan, apa sih pesan yang disampaikan untuk publik gitu kan, kemudian untuk para dewan rakyat juga gitu kan, agar tetap menjaga marwah dan integritas seorang wakil rakyat gitu kan. Kemudian harapan juga kepada masyarakat, apa faktor pendukung untuk tetap menjaga integritas DPRD itu sendiri, Pak Dewan? Bagaimana? Ya untuk masyarakat sendiri ya, Mas ya. Ya. Dengan adanya kita ini selaku apa ya, bisa dibilang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana kita di situ bisa jadi tangan panjangnya dari masyarakat sendiri. Contohnya dari dapil saya nih, yang lagi dibutuhkan dari masyarakat apa? Karena kalau kita nggak terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi masyarakat itu gimana, ya agak repot di situ. Apa nih yang dibutuhin masyarakat? Aspirasi apa nih? Ya, mungkin soal dalam infrastruktur, karena kan sekarang ini lagi apa ya, lagi musim hujan ya, Mas ya. Lagi musim hujan, di situ ada beberapa titik yang banjir, segala macam, ataupun terkait pendidikan, pendidikan nih, ataupun terkait ya nggak jauh-jauh dari lapangan kerja ya, Mas ya, karena Cilegon sendiri kan salah satu kota industri ya. Jadi memang banyak perusahaan yang dimana ada di wilayah Cilegon, nggak jauh-jauh dari situ lah, terkait aduan dari masyarakat ya, terkait kita. Karena ya jangan sampai ada aduan yang lebih, jangan sampai ada pelaporan lagi terkait anggota dewan yang dimana yang kurang enak didengar lah, Mas ya. Jangan sampai ke situ arahnya. Itu. Yang kedua mungkin himbauan lah untuk para DPRD gitu. Untuk anggota DPRD ya. Anggota DPRD sebagai ketua BK gitu kan. Ya harapan saya sih, saya selaku ketua BK untuk teman-teman anggota DPRD ya, ya kita tahu lah di situ yang kita bahas tadi ya, Mas ya. Banyak anggota DPRD yang gampang viral sekarang. Ya banyak cerminannya di situ. Jadi yang saya himbau terus ke anggota DPRD, jangan sampai anggota DPRD ini
bisa dibilang masuk jurang Ya. yang udah nih, yang udah viral. Jangan sampai itu, karena itu salah satu bisa dibilang teguran dari yang di atas ya mungkin ya Mas ya. Teguran dari yang di atas untuk mengingatkan bahwasanya yang kayak gitu tuh nggak baik loh. Yang kayak gitu tuh bisa efeknya bisa panjang. Mungkin bisa sampai ya diberhentikan dan lain-lain. Ya. Jadi tetap menjaga marwah, martabat DPRD sendiri. Saya berharap teman-teman anggota DPRD bisa saling gotong royong untuk menjaga DPRD Kota Cilegon sendiri. Mungkin di situ sih Mas. Oke, baik, mungkin Pak Dewan cukup itu di podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Dewan atas waktunya. Ya, saya juga Mudah-mudahan- terima kasih Siap. udah mengundang saya ke podcast Fakta Banten. Ya. Harapannya ya kedepannya kita bisa podcast lagi Mas. Siap. Bukan berarti ini podcast yang terakhir, tapi semoga kedepannya ada podcast berikutnya. Gitu. Selanjutnya mungkin bisa kita obrolkan bagaimana sih motivasi para generasi muda begitu. Ya bisa. Aman aja. Yang sukses di waktu muda gitu, seperti Pak Dewan ini. Bisa. Nanti diatur aja waktunya Siap, Mas. siap. Baik, kawan Fakta, mungkin itu paparan dari Dewan yang sangat luar biasa, gitu kan, yang sudah sukses masa muda, gitu kan. Mungkin itu saja, dan saya Nandi. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.